Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar pagi hari ini? Saya yakin percaya setiap kita, keluarga-keluarga yang ada, semua diberkati Tuhan. Di awal bulan ini, bulan April, kita boleh mengadakan ibadah bersama-sama biar berkat Tuhan turun atas setiap kita sempurna adanya. Mari kita memulai ibadah kita. Kita mau satu dalam doa. Kita minta saat ini kuasa Tuhan yang bekerja atas setiap kita. Atas keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Tidak ada seorang pun yang Tuhan lalui pagi hari ini. Kami ucap syukur Bapa yang baik. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih buat di awal bulan ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada tanpa kurang suatu apapun juga. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Kami percaya kalau hari ini adalah hanya Tuhan. Ketika Engkau berfirman, maka semuanya jadi. Kau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Hikmat, Engkau saudara kami. Pengertian Kau sanak bagi setiap kami. Bungkus Tuhan ibadah saat ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dengan kuasa darah Yesus. Siapapun jemaat Tuhan, siapapun hari ini yang sakit, ketika mereka berserah kepada Tuhan, mengalami kesembuhan. Siapapun hari ini yang mengalami kelemahan, ketika mereka datang sama Tuhan, ada kekuatan yang baru yang akan Tuhan curahkan bagi setiap kami pagi hari ini. Syakaralaba syakatakanaralabu. Hipakatakanaralaba syekatakanaralaba yasanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini pernyataan setiap kami Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus.
Mari semua jemaat Tuhan angkat pujian ini sama-sama katakan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kami katakan Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Biarkan musik memuji Tuhan. Yes God. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada, dimanapun engkau saat ini berada, datang sama Tuhan dengan sepenuh hati. Hanya Yesus yang menjadi jawaban setiap doa kita. Hanya Yesus yang menjadi sumber setiap kekuatan bagi setiap kita. Kalau hari ini engkau sakit, Tuhan sumber kesembuhan bagi engkau. Kalau hari ini engkau lemah, Yesus menjadi kekuatan bagi hidupmu. Kalau hari ini engkau mengalami jalan buntu, jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan yang akan membuka setiap jalan-jalan bagi hidupmu. Asal percaya saja, maka Tuhan akan melakukan keajaibannya saat ini atas hidup kita. Bahkan apa yang gak pernah kita pikir, gak pernah timbul di hati kita, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Ketika kita berharap sama Tuhan, maka Tuhan akan menyediakannya bagi setiap kita. Yes God, Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Bersama Dia hatiku tenang. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari katakan lagi, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kasih tepuk tangan buat Allah kita yang setuju bahwa Yesus satu-satunya sumber segala-segalanya. Kami katakan terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Mari Bapak Ibu angkat pujian penyembahanmu pagi ini sama Tuhan. Haleluya. Engkaulah sumber segalanya.
sesuatu yang kami alami dalam hidup kami. Hanya Tuhan jawaban dalam hidup setiap kami pagi ini Tuhan. Bahkan seumur hidup kami, hanya Yesus yang menjadi jawaban doa bagi setiap kami. Engkau sumber segala-galanya bagi setiap kami Tuhan. Mari terus angkat pujian penyembahan-Mu Bapak Ibu Saudara. Agungkan Dia, ucap syukur atas segala kebaikannya bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar Engkau yang selalu menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Biar Engkau terus Tuhan yang menjadi Tuhan, menjadi Raja atas hidup kami. Enggak ada yang dapat menggantikan Engkau. Biar Engkau satu-satunya yang selalu ada dalam hati kami dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Segala pujian, segala pengagungan hanya untuk Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima semua itu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah diberkati dan percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian sama-sama katakan haleluya, amin. Sebab Tuhan adalah gunung batu setiap kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Kami katakan Tuhan pujian ini. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku goyah. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari angkat pujian ini sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini sama-sama untuk Tuhan.
Katakan kau Alfa dan Omega. Kau Alfa dan awal dan akhir. Yes God, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, katakan semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Lebih dari pemenang Tuhan, kami percaya Bapa. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini dengan percaya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, bangkitlah gerejanya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Katakan dengan percaya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya bahwa kita lebih dari pemenang, kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kalau kami hidup sampai hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini,
semua berkat anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya apa yang Tuhan pandang baik, itu yang jadi atas setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam rencana-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Pengharapanku dalam genggaman-Mu. Katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami katakan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Boleh angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, tanda kita mengakui berserah sama Tuhan.
bahwa hanya kekuatan kuasa Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Biarin menjadi pernyataan setiap kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan lebih lagi. Aku punya Tuhan yang syarala barala 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 basyekatakan arala barala hirapakan arala basyekatakan arala bayashi. Yes God. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, kalau hari ini kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Biar ini menjadi pernyataan dan doa setiap kita. Kita punya Tuhan yang besar. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, firman Tuhan berkata, maka engkau dapat memindahkan untuk gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Kalau engkau yakin kau punya Tuhan yang besar dalam hidupmu, maka segala rintangan apapun yang ada di depan kita, ketika engkau berkata, beranjaklah, terbukalah, maka segala sesuatu itu akan terjadi. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Yes God. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, katakan sama-sama, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi sama-sama katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang mari katakan lagi sama Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang terbaik yang Kau sediakan bagi kami. Melewati semua badai dan cobaan. Namun yang terbaik yang dari Engkau sediakan bagi kami. Kami tetap tinggal tenang. Dan semua badai menjadi teduh karena bersama dengan Engkau. Kami mau hidup bersama dengan Engkau. Dan tetap jangan tinggalkan kami. Jangan lepaskan setiap tangan kami. Biar kami berpegang pada pengharapan akan kasih setiamu dalam penyertaan-Mu. Di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang bersama-sama ya pagi ini hari Minggu ya di rumah masing-masing kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan minggu pertama ini ya kita akan menikmati perjamuan kudus untuk memperingati apa yang Tuhan sudah buat hidup kita. Namun hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengarungi kehidupan ya. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan, the journey with Jesus ya. Ada 1-2 kisah yang saya akan sampaikan buat saudara yang terambil dari kisah kehidupan Noah ya atau Nuh ya. Bagaimana Tuhan memerintahkan dia untuk membangun sebuah bahtera. Itu dikisahkan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 hingga 8 ya. Kisah yang sangat menarik yang luar biasa kasih Tuhan. Bagaimana Nuh didapati oleh Tuhan itu luar biasa. Orang yang sangat direkomendasi ya. Sangat referensi yaitu bahwa Nuh itu luar biasa Bapak kasih Tuhan. Bahwa saya mendapati Nuh yang begitu baik ya. Itu dia orang di dalam Kejadian pasal yang 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Yang nomor 1, dia benar di hadapan Tuhan. Tidak bercela di antara orang sezamannya. Kekasih Tuhan, banyak orang yang sudah katanya dibenarkan oleh Tuhan pada akhir-akhir ini. Namun sering hidupnya keluar dari jalur yang benar. Namun justru menyerahkan hidupnya di dalam ketidakbenaran. Mari kasih Tuhan, seharusnya kita kembali. Ya, ini saat dimana saat kita isolasi diri atau isolasi mandiri atau semuanya himbauan pemerintah ataupun kita semua ya para dokter dan yang lain seluruh dunia secara khusus pemerintah kita juga ya menghimbau apa? Menasihatkan bahkan ada yang pemaksaan di luar negeri stay at home ya. Semua tinggal di rumah. Untuk apa? Untuk memutus mata rantai penularan. Kalau kita nggak kompak saudara, kita menyimpang, terjadilah banyak hal yang celak, yang tidak baik. Akhirnya penularan demi penularan tetap berjalan. Penyebaran di dunia tidak dihentikan, tidak bisa dihentikan. Ini yang saatnya buat kita harus kompak ya. Kita harus meneladani bagaimana supaya kita nggak celak ya. Kemarin siang di rumah kami mendengar suara dari pengeras suara yang isinya adalah suaranya beritanya menghimbau dan membubarkan perkumpulan orang. Saya nggak tahu ada banyak kendaraan ojek online dengan masyarakat yang dibubarkan begitu banyak. Ini kenapa masih ada orang kumpul gitu loh. Ternyata pembagian sembako buat saya, waduh ini gak berhikmat juga. Orang dihimbau jangan ada perkumpulan, ya ini berkumpul begitu banyak. Dan puji Tuhan di rumah kami di gang, di gembok ya, jadi di pagar. Gak ada orang yang dibubarkan terus masuk di perumahan di lingkungan di jalan depan rumah. Yang kedua adalah tidak bercela di antara orang-orang sezamannya.
seharusnya kita mau belajar ya. Kita menjaga diri sedemikian rupa. Bagaimana kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, sudah ditebus. Jangan membiarkan kita malah masuk dalam kumpulan cara bergaul yang tercela. Jangan, yang gak sesuai firman kita jangan hidupi, kita jangan masuk ke sana. Orang boleh ngerokok, orang boleh mabuk, orang boleh ngapain. Tapi kita jangan ikut terbawa. Amin. Jangan sampai kita menjadi terpengaruh hidup kita. Jangan kita kotori hidup dengan cara seperti itu. Namun ya, Nuh itu bergaul dengan Allah. Mungkin ya kehidupan yang ketidakbenaran penuh dengan celah karena kita menjauh dari Tuhan. Kita kurang bergaul dengan Tuhan. Kita kurang dekat dengan Tuhan. Kita kurang berdoa. Dan mungkin kita bosan di dalam berdoa. Waduh, itu lebih bahaya lagi. Apa yang didapat Nuh ya? Ternyata Tuhan memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk di bumi ini yang penuh dengan kekerasan. Tuhan menyampaikan maksud rencananya terhadap bumi ini kepada orang yang benar, kepada Nuh ya, dan kepada Nuh orang yang tidak tercela pada zamannya. Nuh yang bergaul dengan Tuhan. Hai kekasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan menyampaikan isi hatinya, rencananya di muka bumi ini melalui saudara, melalui kita yang bergaul karib dengan Tuhan. Ayo buat kita kejar itu, amin. Dan ketika Tuhan memerintahkan itu Nuh untuk membangun bahtera, pasal 7, Kejadian pasal 7 ayat 5. Nuh melakukan segala yang diperintahkan kepada Tuhan. Tuhan kepadanya. Yuk kita belajar bahwa kita selalu melakukan dengan penuh kesetiaan. Apa yang Tuhan mau ya. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung percuma ya. Berkatnya juga tanggung ya. Pertolongannya juga tanggung. Akhirnya perlindungannya juga nanggung setengah-setengah. Berarti ada juga tuh ya. Kalau anak kecil suka digangguin kan lagi sama papanya, ada kan? Itu ada Esra suka ganggu-ganggu itu kan. Itu siapa yang si Jason atau siapa si Alet gitu. Ntar ada papanya juga tetap dicolek-colek itu diganggu-ganggu. Nah, mungkin kita juga begitu ya. Karena kita kurang dalam perlindungan Tuhan, kita suka diisengin gitu sama si jahat. Kalau kita udah masuk di dalam lingkungan si jahat, kita nggak disengin orang, kita udah jadi anak buahnya, pengikutnya. Kita nggak mau butuh perlindungan siapa? Dalam kuasa Dia kok. Kita yang harus kembali berbalik kepada Tuhan. Amin. Nah, kekasih Tuhan, singkat cerita bahtera itu ya akhirnya berfungsi ketika turun hujan dan badai. Dan singkat cerita seluruh muka bumi dipenuhi dengan air. Selama 40 hari Nuh bersama istri dan anak mantunya serta seluruh binatang sepasang di muka bumi ini, mereka aman dalam lindungan Tuhan. Ingat, Nuh orang yang benar, yang tidak bercela, hidup sejamannya ya, di lingkungan orang-orang sejamannya, dan bahkan dia bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang saya imajinasikan, pasti Nuh bersama keluarganya ya sepanjang 40 hari itu memuji menyembah Tuhan ya, bersorak-sorai gitu. Cuma mereka kok 40 hari, dan itu adalah referensinya Tuhan yang bicara sendiri, yang menyampaikan. Singkat cerita, setelah 40 hari maka Nuh keluar dari bahtera itu. Dan ketika keluar, apa yang dilakukan di dalam pasal Kejadian pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat yang pertama, pasal 9, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi.
Kekasih Tuhan, yang dilakukan orang yang bergaul dengan Tuhan, orang benar, orang yang tidak bercela. Pertama yang dia lakukan ketika mengalami keajaiban bersama dengan Tuhan, ketika keluar dari sebuah goncangan badai, yang dia lakukan adalah membangun mezbah. Ya, halo, yuk, selama kita menghadapi masa di mana kita isolasi diri, kata pemerintah ya 2 minggu. Tapi kita tahu semua dengan bijaksana kita sikapi, pemerintah berpikir panjang, ya, memberikan bantuan buat 24 juta rakyat Indonesia untuk listriknya digratiskan. Apa? Untuk yang 450 kVA. Artinya pemerintah sudah siap untuk 3 bulan. Saudara, saya berharap kita smart, kita berpikir cerdas, kita isolasi diri beberapa hari, tapi faktanya juga banyak sekali orang masih ada beberapa kita jumpai dalam kerumunan-kerumunan dan tidak mau tinggal di rumah. Ya, masih aja pada berkumpul atau keluar. Nah, pemerintah sudah memikirkan dengan jangka panjang, ya, dengan lumayan selama 3 bulan. Yaitu apa? Banyak hal yang disiap-siapkan. Kira-kira kita berpikir bagaimana? Ataukah ini cukup? Kita doa bulan April selesai. Tapi kita belajar dari Cina, Wuhan, ya, COVID-19, sekarang ada virus yang baru. Kita harus tahu, harus sadar bahaya itu menghadang di depan. Kalau kita enggak mengikuti himbauan pemerintah dan kita katanya berdoa, ya itu menantang maut. Halo? Mari kita berjalan bersama Tuhan dengan hikmat, dengan penyertaan Tuhan dan nasihat. Karena pemerintah juga adalah wakilnya Tuhan. Amin. Nah, kita harus belajar bagaimana hidup dalam berkat Tuhan, selalu bergaul dengan Tuhan, ya, menjaga kebenaran yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah saya membahas bagaimana perjalanan mengarungi di atas air dengan perahu yang kedua, yaitu ke-12 murid-murid Yesus. Mereka berjalan bersama Yesus. Selama ini mereka pelayanan dengan tanda-tanda yang heran, mujizat, dan banyak orang, ya, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli boleh mendengar, yang bisu berkata-kata. Apa yang terjadi ketika ke-12 murid itu berjalan naik perahu? Yesusnya tidur. Angin taufan melanda, gelombang air mendera, dan mereka panik. Kepanikan melanda mereka dan mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Tuhan, kita akan binasa. Apa yang terjadi? Yesus bangun dan menegur mereka. Hai, engkau yang kurang percaya. Di manakah iman kita? Kekasih Tuhan, angin dihardik oleh Tuhan menjadi teduh, dan air pun yang bergelombang menjadi reda. Ada keteduhan, ada kedamaian ketika Yesus bertindak. Bagaimanakah dengan kita, ya, ketika menghadapi yang sedang terjadi? Ini seluruh dunia. Banyak pemerintah-pemerintah berbagai negara melakukan penutupan diri terhadap negara, dan banyak Indonesia ditutup, gak boleh datang dan sebagainya. Indonesia juga menutup, negara ini gak boleh datang dan sebagainya. Gak boleh datang. Karena apa? Demi tidak terjadinya perlintasan yang namanya penularan virus COVID-19. Apakah ada cara lain? Di samping kita mengikuti anjuran pemerintah, hidup yang bersih, ya,
tinggal di rumah bersama dengan keluarga, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, berdoa di rumah bersama-sama dengan keluarga. Ini yang harus kita pelajari bersama adalah yaitu dengan pola hidup yang sehat, ya. Sehat dengan cara mencuci tangan, rajin mencuci tangan. Kalau zaman dulu di Alkitab, ya, selalu ada buyung di depan kemah, depan tenda, tersedia air untuk pembasuhan. Kalau kami tinggal di Jogja, di Pulau Jawa, ya, itu dulu masa kecil saya ada yang namanya kayak tempayan gitu, saudara. Terus ada air di depan rumah, semua tersedia di depan pintu, baik di depan atau di belakang. Kami begitu pulang, kami ada gayung, kami cuci sebelum masuk. Makin berkembang ada jerigen, ada drum gitu, pakai itu. Selalu adalah bagaimana pola hidup yang sehat. Mungkin terlupakan sekarang, keluar masuk rumah sudah nggak ada tersedia lagi, ya. Nah, ini kekasih Tuhan, mari kita belajar sekarang, yuk mulai kita bangun lagi pola hidup yang sehat. Bukan cuma cara sehat secara fisik, ya, tangan dicuci dengan deterjen dan sebagainya, terus disinfektan. Kita kayak tinggal ketika wabah ini sedang melanda kayak tinggal di negeri asing. Bukan di negeri kita sendiri, bukan di rumah kita sendiri. Atas musuh virus yang tidak kelihatan. Karena nano berapa miliar gitu. Kekasih Tuhan, yuk melawan hal yang tidak kelihatan. Kita bijaksana, hidup sehat, tapi kita tetap hidup bersama dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai kita. Mungkin di dalam perjalanan kita suka tanda tawa, menikmati perjalanan hidup, ya. Jalan dalam perjalanan wisata, perjalanan pelayanan, perjalanan di dalam hidup kita, karir kita, pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita. Namun tiba-tiba kita meninggalkan, melupakan Yesus yang selalu menyertai. Bukankah Yesus yang disebut Immanuel itu yang artinya Allah yang menyertai kita? Kenapa di dalam penyertaannya, di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita selalu melupakan dia, kita kadang-kala meninggalkan dia. Namun saat perjalanan begitu mentok, mengecewakan, menyakitkan, kita komplain kepada Tuhan. Ya, banyak orang datang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, di manakah benar ada Tuhan? Kayaknya Tuhan gak ada. Saya meragukan Yesus itu nyata. Lah, kamu doa gak mau, ke gereja gak mau, ibadah gak mau, baca firman gak mau. Kamu mempertanyakan Tuhan. Saya rasa gak adil kalau kita mau komplain dengan Tuhan seperti itu. Siapakah kita? Kita yang butuh Tuhan, amin. Kita yang butuh perlindungannya, kita butuh pertolongannya, kita butuh kesembuhan yang dari Tuhan. Negeri ini butuh Tuhan. Kita semua, seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku saudara, ya, dari Miangas sampai Rote. Semua butuh Tuhan, butuh perlindungannya, butuh kekuatan yang dari Tuhan menghadapi badai dan cobaan yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh muka bumi ini. Jangan berharap kita udah hore masa tenggang itu setelah 3 minggu terus sorak-sorai keluar semua. Jangan senang dulu. Di daerah mana? Apakah yang selama ini tidak terdeteksi, kita pikir aman terus ternyata nggak bersih bagaimana? Terus mutasi dan seterusnya. Kita harus lebih sungguh lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Jaga hidup kita, jangan sembarang-sembarang. Bukan cuma sembarang secara kesehatan, kebersihan, tapi sehat secara pikiran. Amin. Secara perbuatan, secara perasaan iman kita, pengharapan kita, di dalam bekerja, di dalam berkarya, ya, suami dengan istri yang lebih bijaksana lagi, ya. Jangan semena-mena, jangan terlalu kasar, ya. Harusnya bagaimana dari awal saling mencintai, saling mengasihi. Mulai sekarang pergunakan saat isolasi diri ini untuk merestorasi hubungan ini, kembali kepada kasih, ya. Kasih yang semula, dibangun kembali cinta kasihnya, ya.
dengan keluarga, dengan anak. Dibangun kembali di hadapan Tuhan. Doa saya kiranya kita semua dalam berkat Tuhan. Saya menyaksikan saudara, ada seorang anak Tuhan yang begitu luar biasa. Dia memutuskan kembali kepada Tuhan. Dia jalani selama ini hidupnya enggak banget gitu. Pokoknya jalannya udah terlalu berani. Saya enggak perlu sebutkan secara detail. Yang jelas banyak hal enggak sesuai firman. Tapi ketika dia memutuskan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar kembali melakukan firman Tuhan. Tuhan bela lo. Hari-hari gini ditelepon, Pak saya order 1.200 meter. Dan ditelepon kemarin udah Pak confirm bahwa dia akan ikut ambil bagian. Membangun rumah sakit. Saat seperti ini stay di rumah, telepon datang, order datang saudara. Halo? Dan gak mungkin itu secara akal sehat. Akhirnya apa? Gudang kosong kan dengan order itu. Dikosongkan maksudnya. Karena laku. Yang berikutnya ada order. Ya. Pak naik ya 20%. Karena dolar naik. Atau opsinya adalah Bapak bayar penuh. Bayar penuh. Barang belum dikirim. Masih dalam perjalanan luar negeri. Orang bayar penuh. Ini kalau bukan keajaiban Tuhan gak mungkin. Halo? Yuk tetap bersama dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam pengirian kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Kiranya berkat kasih serta perlindungan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan kekasih Tuhan, saya mau ajak kita bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan, mengiring akan Tuhan bagaimana ya pengorbanan Tuhan Yesus yang selama ini dia sudah lakukan buat kita. Kita akan menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus ya. Kita akan menikmati bagaimana anugerahnya diberikan buat kita. Saudara masing-masing di rumah menyediakan anggur dan roti ya. Kalau saudara nggak ada, saudara bisa dengan anggur sirup ataupun juga dengan teh, ataupun juga saudara untuk roti, kalau nggak ada roti hosti, bisa dengan roti tawar, dengan singkong, ataupun juga dengan nasi. Bukan masalah materinya saudara, namun maknanya yang harus kita hayati bersama, yang harus kita terima bersama, bahwa Yesus mempersembahkan tubuhnya, nyawanya, hidupnya bagi kita, agar kita jangan mati sia-sia, agar kita jangan binasa. Kehadiran di dunia untuk menebus hidup kita. Dia serahkan nyawanya, ya darahnya tercurah di atas kayu salib. Dia mengalami banyak hinaan, penolakan, sesahan, hujatan, pukulan, hukuman. Bukan karena kesalahannya, namun oleh karena dosa saudara dan saya. Dia mengasihi lebih dulu ketika kita masih berdosa. Itu yang Tuhan lakukan buat kita. Saya minta jadi sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, darah-Mu tercurah untuk mengampuni dosaku. Aku terima kuasa yang sama bekerja atas hidupku. Semua yang sakit disembuhkan. Mujizat terjadi atas hidupku. Mujizat tersedia bagiku. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau anugerahkan putramu untuk mati bagi kami. Terima kasih pengorbananmu Yesus. Terima kasih untuk penebusanmu. Kau bayar lunas dengan darahmu yang kudus. Terima kasih. Syukur. Terima kasih. Bapa, kami mensyukuri untuk berkat kasih dan anugerah, serta boleh menikmati tubuh dan darah-Mu untuk memperingati di dalam perjamuan kudus ini pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menebus setiap hidup kami, membayar lunas dengan dosa yang ada atas kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Semuanya sudah selesai bagi kami. Untuk itu dengan iman kami mau pegang Tuhan, bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, pasti kami boleh melewati setiap badai dan cobaan dan tantangan hidup yang ada. Untuk itu kami membuka hati kami, masuklah dalam hati kami, jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Engkau yang memimpin hidup kami, mengarungi bahtera hidup di sisa hidup ini, dari hari ini hingga selanjutnya. Dalam pimpinan Tuhan, dalam turunan Tuhan, kami mau percaya Engkau yang membimbing kami, Engkau yang memimpin kami. Tidak ada menuju kepada kecelakaan. Namun hari depan kami penuh harapan. Dalam berkat-Mu Tuhan, Engkau memberkati semua keluarga yang mendengar, yang menyaksikan, ataupun yang bersama-sama kami telah mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Engkau yang ditinggikan, diagungkan. Mujizat kuasa-Mu, Engkau hadir atas setiap keluarga. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu tetap ada. Karena Engkau Allah Maha Hadir, Maha Pengasih dan Penyayang. Allah adalah kasih. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Terpuji-puji nama-Mu dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Semua kita diberkati, amin. Amin. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita ke Bapak Gembala untuk ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Slamet Riyadi sebagai Gembala untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Nanti kita akan masuk dalam doa syafaat, lalu doa berkat. Mari sebelum kita doa syafaat, sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan sama-sama. Kira Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Amin. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan dengan percaya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akhiri akan ibadah pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bawa seluruh ibadah dari awal pertengahan hingga akhir ini dalam berkat-Mu, dalam penyertaan-Mu. Biar kiranya semua yang mengambil bagian, baik pemusik, singers, WL Tuhan, ataupun pendoa syafaat, seluruh jemaat Tuhan, soundman, dan semua multimedia, Tuhan juga kameramen, Tuhan memberkatinya. Tuhan, kasih-Mu berlimpah-limpah atas mereka. Engkau memberkati usaha pekerjaan dan rumah tangga mereka. Demikian juga Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Mujizat terjadi hari ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Biar pertolongan yang dari Tuhan selalu ada atas mereka. Engkau yang mencukupkan segala yang diperlu ketika mereka, kami semua sedang istirahat di rumah kami. Ketika kami harus bekerja, beraktivitas dimulai dari rumah. Kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Kami tidak pernah meminta-minta roti karena kami tetap senantiasa sehidangan dengan Tuhan. Jika kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Allah, Roh Kudus yang membawa kami kepada seluruh kebenaran Allah itu nyata bagi hidup kami. Dan sungguh Tuhan, hidup kami bersama dengan Roh Kudus menjaga hidup kami sesuai dengan firman Allah, tidak bercela mengikuti akan godaan tantangan yang ada di dunia ini, sehingga kami tetap bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa memuji bersama dengan keluarga, memuliakan nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan buah tangannya. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa, kami bawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, semua diberkati Tuhan. Pemimpin lembaga tinggi negara dan tertinggi negara diberkati Tuhan. DPR, MPR, DPD Tuhan. Ketua Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kapolri, Panglima TNI Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kepala Staf Angkatan Darat, Udara dan Laut juga Tuhan berkati.
Ketua KPK, jajaran pimpinan KPK Tuhan berkati dalam nama Yesus. Komisi Yudisial Tuhan Kau memberkati. Mahkamah Konstitusi Tuhan berkati. Tuhan semua BPK juga Tuhan berkati. BNPB Tuhan berkati dan BNPT Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bulog Tuhan berkati Tuhan. Engkau memberkati udara Indonesia ini. Dikuduskan Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang kami hirup kudus dalam nama Yesus. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan segala virus COVID-19 Tuhan dalam nama Yesus. Kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus segala virus tidak akan menimpa kami ketika kami hidup berlindung di bawah naungan Tuhan. Kami aman dalam lindungan Tuhan sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kemampuan para pimpinan kami Tuhan. Juga seluruh rumah sakit yang bekerja mengusahakan kesehatan atas seluruh warga Indonesia. Merekalah pahlawan kesehatan kami Tuhan. Engkau memberkati, menaungi, melindungi mereka juga. Juga para perawat, suster yang ada Tuhan, tim medis yang membackup semuanya diberkati Tuhan. Obat-obatan dan makanan semua diberkati Tuhan. Ruangan juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambulans juga semua Tuhan. Kuduskan semua dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada terjadi penularan melalui semua peralatan. Bahkan juga mereka tidak tertular karena dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gubernur, Pangdam, Kapolda juga Tuhan, kami mendoakan mereka. Seluruh Indonesia diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bupati, wali kota diberkati Tuhan. Camat, lurah diberkati Tuhan. RT, RW juga Tuhan. Semua warganya Tuhan diberkati Tuhan, dilindungi. Makanan dan minuman kami Tuhan. Air minumnya, tanahnya diberkati Tuhan, rupiah diberkati Tuhan, pemerintahan yang ada diberkati Tuhan, seluruh industri diberkati Tuhan, industri perhotelan, industri transportasi diberkati Tuhan, Tuhan memberkati para pengusaha Tuhan, industri makanan juga diberkati Tuhan, Tuhan industri perhotelan, makanan, perbankan, asuransi semua diberkati Tuhan, industri transportasi, industri telekomunikasi, Tuhan memberkati, industri media, televisi juga Tuhan berkati. Tuhan kami mendoakan semua yang bekerja. Sekiranya kami bersinergi, kami bergandengan tangan, mengusahakan kekompakan satu Indonesia untuk menjadi kami sehat, menang melawan setiap tantangan kesehatan badai yang sedang melanda ini. Kami kuat bersama Tuhan, satu rakyat Indonesia bergandengan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkaulah satu-satunya kota perlindungan kami, Engkaulah perisai kami, Engkau kubu kemenangan kami Tuhan, kubu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimu segala kemuliaan hanya di dalam nama Yesus. Akhirnya kasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera di dalam anugerahnya. Bapa di surga yang berlimpah-limpah dan tak terbatas di dalam kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya untuk hidup kudus berkemenangan sesuai dengan firman-Nya mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang, kiranya Ia mendapati kita dan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang taat dan setia, besar anugerah-Mu." Besar